Melihat hal tersebut, Kabulu menghela nafas lega, dia masih sedikit gugup menghadapi kakak iparnya ini. Untungnya, pihak lain tertipu olehnya. Tuan, Kabulu melihat ke arah Qin Chen lagi, buru-buru dan hati-hati datang ke sisi Qin Chen, dan membungkuk. Itu tidak benar. Saroye tiba-tiba terbangun pada saat ini, muncul di samping Kabulu dengan desir, menjatuhkannya dengan keras, dan kemudian menatap Qin Chen dengan datar, "Tuan, kemanapun kamu ingin pergi, aku akan mengantarmu ke sana." Sial, hampir. Saroye berkeringat dingin. Sial, dia hampir tertipu oleh Kabulu ini. Tidak peduli apakah Xingli akan menjadi istrinya di masa depan, apakah dia akan menikah dengannya atau berapa banyak binatang komodo yang akan dia lahirkan akan selalu menjadi tuannya. Demi seorang wanita, menyerahkan Qin Chen ke monster bintang lainnya, bukankah ini akan merugikan diri sendiri? Wanita seperti apa yang cukup penting untuk menjadi pengikut Tuan Qin Chen? Saat ini, dada Saroye naik turun dan napasnya terengah-engah. Sial, dia hampir terjerumus ke dalam masalah. Jika Tuan Qin Chen mengira dia adalah orang yang akan memberikan kesempatan untuk menggendongnya kepada orang lain hanya karena seorang wanita, maka citranya di depan Tuan Qin Chen pasti akan sangat terganggu di masa depan. Aku takut masa depanku akan hancur total. Xingli hampir menghancurkan hati Taonya. Saroye bernapas dengan cepat dan sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal. Kakak ipar. Kabru tercengang. Jangan panggil aku kakak ipar, percuma saja kalau kamu memanggilku ayah. Saroye mendengus dingin, belum lagi aku bukan kakak iparmu sekarang, meskipun aku benar-benar kakakmu mertua, dibandingkan dengan membawa kehormatan Tuan Qin Chen, apakah wanita itu? Saroye berkata dengan nada menyanjung, tidakkah menurut Anda begitu, Tuan Qin Chen? Lupakan, ayo pergi. Qin Chen maju selangkah dan berada di punggung Saroye dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, dan sepotong daging dan darah kaisar dewa seukuran kuku jari, tiba-tiba muncul di depan Kabru. Potongan naga hitam ini akan kuberikan padamu daging dan darah leluhurku, yang bisa dianggap sebagai hadiah kecil atas pengalamanmu sebelumnya. Ini adalah gaya konsisten Qin Chen. Kabulu buru-buru menelan daging dan darah ke dalam perutnya. Boom! Asal-usul kaisar dewa yang menakutkan muncul di tubuhnya, tapi dia menahannya. Sambil perlahan menyerapnya, matanya buru-buru melihat ke samping Molly. Tuan Molly, bagaimana kalau aku datang untuk menggendongmu? Kata Kabulu buru-buru. Molly awalnya berencana untuk pergi dengan Qin Chen. Setelah mendengar ini, dia menatap Qin Chen dengan ringan, mengerutkan kening dan mengangguk, tidak apa-apa. Dia tiba-tiba mendarat di punggung Kabru. Kabulu sangat bersemangat. Meskipun tidak ada perbandingan antara Molly dan Qin Chen, dia juga tahu betul betapa menakutkannya pria ini. Ayo pergi. Saat kata-kata Qin Chen jatuh, semua orang langsung pergi dan menghilang ke dunia. Pada saat yang sama, segala sesuatu yang terjadi di sini menyebar dengan cepat ke seluruh lautan kosmik dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Lautan semesta, markas besar Tianwaitian. Markas besar keluarga inti terletak di sini, dan seluruh suku panik. Sebab, kabar meninggalnya Tuhan Surgawi segera tersiar kembali kepada Sang Surgawi. Sebagai organisasi pembunuh terbesar di lautan alam semesta, meskipun penguasa Tianwaitian hilang, transmisi beritanya sangat cepat, dan banyak keluarga serta orang-orang berkuasa di Tianwaitian juga segera mendapatkan berita tersebut. Dalam sekejap, banyak kekuatan dan keluarga bangsawan di seluruh Tianwaitian semuanya panik dan panik. Banyak orang berkuasa bahkan mengemas harta klan mereka di tempat dan ingin meninggalkan tempat ini. Selama ratusan juta tahun,
Tian Waitian telah melakukan terlalu banyak hal tercela di laut semesta. Tanpa penguasa Tian Waitian akan kehilangan perlindungannya dan akan diburu oleh banyak kekuatan di laut semesta segera. Bagi keluarga bangsawan ini, itu akan menjadi akhir jika mereka ingin pergi lagi. Cepat, segera ambil semua harta etnis, kumpulkan semua jenius etnis, dan cepat pergi. Selama bertahun-tahun, klan kami telah menerima manfaat yang tak terhitung jumlahnya dari langit luar. Kami pasti akan menjadi sasaran. Sekarang penguasa langit luar telah jatuh, kami harus pergi sebagai sesegera mungkin. Cepat. Di dunia rahasia markas besar Tian Waitian, banyak kekuatan yang awalnya memperebutkan kekuasaan telah berpisah ketika bencana datang, dan mereka tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Tentu saja, semua kekuatan besar secara diam-diam membuat persiapan untuk melarikan diri, tetapi jauh di dalam istana gelap markas besar Tian Waitian, orang-orang dari berbagai faksi di Tian Waitian datang untuk membahas tindakan pencegahan. Karena tidak ada seorang pun yang mau menghancurkan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam satu hari. Saat ini, di dunia maya yang megah di lautan kosmik, berdiri sebuah istana gelap yang besar. Seluruh istana seperti monumen batu yang menjulang ke langit, berdiri di dunia maya ini, dan tidak dapat dilihat secara sekilas. Adalah aula inti markas Tian Waitian. Pada saat ini, di bagian terdalam istana, proyeksi turun satu demi satu, dengan ketakutan yang tak ada habisnya dalam sosok mereka. Semua orang sudah mengetahui beritanya. Apakah Anda punya saran lain? Saran apa yang bisa Anda berikan? Semua orang sangat menyadari tindakan Anda. Dewa di luar langit telah jatuh, dan kami seperti rumput bebek tanpa akar. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Tidak bisakah kita mencari perlindungan dengan kaisar dewa lainnya? Dengan pengalaman saya menjalankan Tian Waitian selama bertahun-tahun, mungkin tidak ada kaisar dewa di alam semesta ini yang tidak mau menerimanya. Apakah kita bisa bertahan masih belum diketahui. Jika Tuan Tianwei meninggal secara tidak terduga, itu masih mungkin, tetapi semua orang harus mendapatkannya. Kami telah mendengar berita itu Tuan Tianwei, nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan mati di tangan orang kuat. Apakah menurut Anda ada kaisar dewa di lautan kosmik ini yang bersedia melindungi kita dengan mudah? Yah, tidak ada yang berani menyinggung orang itu dengan mudah sekarang. Semua orang berbicara dengan nada putus asa. Mungkinkah satu-satunya cara bagi kita adalah dengan menumbangkan pohon dan menyebarkan hozens? Seorang pria kuat menghela nafas, tidak dapat menerimanya. Belum tentu begitu. Tiba-tiba, suara dingin dan tegas tiba-tiba terdengar, dan dengan suara gemuruh, sesosok tubuh tiba-tiba turun jauh ke dalam istana yang gelap dan muncul di mata semua orang. Siapa itu? Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki markas besar Tian Waitian kami. Apakah Anda, Yuan Xin dari keluarga Departemen Intelijen? Semua orang terkejut pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat orang itu datang, mereka semua tampak terkejut. Yusin, apa maksudmu? Seorang pria kuat berkata dengan suara yang dalam. Di bawah pengawasan semua orang, Chuang Xin mengabaikan semua orang dan berjalan selangkah demi selangkah ke atas aula, duduk di salah satu meja dan kursi, dan memandangi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Apakah kamu tidak khawatir setelah meninggalkan Tian Waitian? Kamu akan diburu dan mungkin tidak dapat bertahan hidup. Aku punya cara yang baik untuk memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Yusin memandang semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang bisa dilakukan? Semua orang terkejut.
Tentu saja saya akan berlindung pada Tuan Qin Chen. Yusin mencibir di sudut mulutnya, Tuan Tianwei Tian mati di tangan Tuan Qin Chen. Sekarang di lautan alam semesta ini, tidak ada yang berani menerima saya, Tianwei Tian, dan mereka semua ingin mengambil keuntungan dari saya. Merobek sepotong daging, tetapi jika saya, Tianwei Tian, menyerah kepada Tuan Qin Chen, maka saya, Tianwei Tian, secara alami dapat dipertahankan dengan aman, dan hidup Anda juga dapat terlindungi. Apa? Berlindung pada Qin Chen itu? Apakah kamu bercanda? Bagaimana ini mungkin? Seorang pria kuat berteriak tidak percaya.